Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma'fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis ta'lim al-khairiyah yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib yang berhadir bersama dengan kita, mudah-mudahan kehadiran mereka menambahkan keberkahan daripada perkumpulan kita pada malam hari yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang mulia ini dapatlah kita berhadir dalam acara majlis yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu majlis yang mengenang akan seorang aulia besar, akan seorang imam daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala, pewaris daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya membuat senang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan berkat daripada Sayyidina al-Imam Al-Qutbul Syahir Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, memberikan segala apa yang kita minta, dan mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina al-Imam Al-Qutb Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu anhu yang berkubur di kubur Sidin di Ampel Kubah Surabaya. Dan beliau Habib Muhammad bin Idrus adalah salah satu muridnya Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliaulah yang pertama kali membawa Maulid Simtud Durar datang ke Indonesia dari negeri Hadramut. Dan beliau juga yang pertama kali membaca Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi, pertama kali di Indonesia. Sekarang ini alhamdulillah kita juga tadi telah membaca Maulid Simtud Durar. Entah kita pembacaan keberapa pada tahun. Nah itu. Beliau sewaktu berziarah ke makam Sayyidina al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu maula'ina, beliau mengatakan, ya Syekh Habib Bakar bin Salim, ji'na nabgha karamah wa tamamal maqasid. Wahai Syekh Habib Bakar bin Salim, kami datang kepadamu menginginkan karamah, menginginkan kemuliaan, dan menginginkan kesempurnaan di dalam apa yang kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam perkumpulan yang mulia ini, di dalam kita membaca manaqib beliau, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diminta oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kedatangan kita, kehadiran kita di dalam majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan maksud-maksud dan keinginan-keinginan kita, serta kabulkan segala hajat-hajat kita dengan sempurna, dengan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, dia mengatakan, barang siapa yang berkumpul di dalam majlis yang di dalamnya membaca manaqibku dan di dalamnya menyebut namaku,
maka tidak orang itu keluar dari majelis tersebut terkecuali hajat-hajatnya dikabulkan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mujrim, walaupun orang itu dilumuri dengan dosa yang banyak, maka kata beliau orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau adalah salah satu waliullah yang sangat terkenal di negeri para aulia. Jadi kalau orang hanya terkenal di negeri Indonesia itu kurang lebih. Kenapa? Karena bukan negeri aulia. Beliau terkenal di negeri para aulia, yaitu negeri Hadramut, negeri Tarim, Hadramut sana. Beliau dilahirkan di kota Tarim, gitu, dan dibesarkan juga di kota Tarim. Nasab beliau, nama beliau adalah Sayyidina Imam Asy-Syekhul Kabir Al-Qutbus Syahir Sayyidina Imam Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sayyidina Imam Asy-Syekh Al-Imam Al-Qutb Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah cucu daripada Al-Imam Asy-Syekh Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu yang bergelar dengan faqih muqaddam yang kedua. Yang setiap tidurnya Habib Abdurrahman As-Saggaf ini tiap malam tidak bisa memejamkan mata. Ditanya sama anak-anak sidin, kenapa pian tidak bisa tidur setiap malam? Kata beliau, bagaimana aku bisa tidur setiap aku membaringkan badanku ke sebelah kanan, maka aku menyaksikan surga. Setiap kali aku membaringkan badanku, membalikkan ke sebelah kiri, maka aku melihat neraka. Itu. Jadi beliau tidak bisa tidur karena itu. Lain kayak kita, ya. Kalau kita kada kawa guring karena apa? Karena banyak utang. Gitu. Kalau kita kan tidak punya kada kawa guring, kenapa? Karena apa? Karena sumpok. Karena sakit kepala, tidak bisa tidur. Nah, itu kita. Kalau beliau lain, ya seperti itu. Yang beliau memiliki anak semuanya 13 orang menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. 13 orang anaknya jadi wali. Salah satunya adalah Al-Imam Umar Mahdar. Itu. Yang membangun masjid di kota Tarim, yang masjidnya menjadi masjid satu-satunya di dunia tertinggi menaranya dari tanah, tidak bercampur semen ataupun pasir, murni dari tanah liat. Gitu. Maka masjidnya terkenal di kota Tarim, Masjid Imam Umar Mahdar. Nah, itu anaknya daripada Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu. Dan beliau menyatakan bahwasannya tidak ada seorang pun daripada anak-anakku terkecuali semuanya memegang wali kutub di zamannya. Tidak ada seorang pun daripada anak-anakku terkecuali semuanya memegang magom wali kutub. Dan aku tidak beridho, kata beliau, kalau anakku itu magom kewaliannya lebih rendah daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Artinya anak beliau itu magom kewaliannya tidak ada yang setingkat dengan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Lebih tinggi daripada Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Sampai anak beliau yang bebinian, Hababah Khadijah dan Hababah Aisyah, itu sewaktu hidupnya Habib Abdurrahman mengatakan kalau ada wali kutub layak dipegang oleh seorang perempuan, maka anakku Khadijah akan menjadi seorang wali kutub yang pertama di dunia ini. Kenapa? Karena pantas benar sudah jadi wali kutub dengan dilihat daripada ibadahnya dan mujahadahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau cucu daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu anhu, dan terus bersambung nasab beliau kepada datuknya Sayyidina Imam
Al-Baqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bersambung terus nasab beliau kepada datuknya yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Bersambung terus kepada datuknya yaitu Al-Imam Muhammadul Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Said Ibn Ali Ibn Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 13 Jumadil akhir tahun 909 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1498 Miladiah. Gitu. Lahirnya di kota Tarim Al-Ghanna, Hadramut. Nama ibunda beliau adalah Syarifah Al-Afifah Talhah binti Adil bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu. Kemudian beliau tumbuh dewasa sebagai seorang tokoh sufi yang sangat masyhur, sekaligus seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya demi kepentingan pendidikan dan pengembangan dakwah beliau. Beliau hijrah ke kota Inad yang letaknya tidak berjauhan dengan kota Tarim. Beliau mendirikan masjid dan membeli tanah yang luas untuk perkuburan beliau. Beliau hidupkan kota Inad dengan ilmu, yakni dengan mengajar dan mendidik serta membimbing masyarakat yang ada di sekitarnya. Manusia datang dari berbagai pelosok daerah guna menuntut ilmu daripada beliau, hingga Inad menjadi kota yang padat penduduknya. Murid-murid beliau datang dari berbagai kota di belahan negeri Yaman dan juga dari mancanegara. Banyak murid beliau yang datang dari Syam, dari India, dan dari berbagai negara-negara yang lainnya. Beliau adalah seorang yang paling dermawan dan suka menjamu. Beliau setiap harinya mengeluarkan sedekah sebagaimana orang yang tidak takut jatuh miskin. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Kenapa dikatakan paling dermawan Syekh Abi Bakar bin Salim? Karena kalau bersedekah tidak pernah takut jatuh miskin. Gitu. Jadi kalau bersedekah tidak takutan miskin. Kalau kita kan bersedekah takutan. Apalagi waktu celengan lewat di masjid, ya kan? Membuka dompet, ada duit 100.000, ada duit 50.000. Nang dimasukkan apa? Nang warna licak. Nang 5.000. Warnanya dicak loh toh. Gitu. Warna dicak aja nang dibuat. Subhanallah. Nang 100.000 ada dibuat. Nah, kalinya nang 100.000-nya gugur di belakang. Datang kain nang bisa berikutnya. Ujar kainan, masukkan ke dalam apa? Ke dalam celengan. Masya Allah, biar nang menanggap duit 5.000 tadi. Kain yang banyaknya bersedekah 100.000, pulun aja 5.000. Ujar kai kadang harga kayak itu bang. Ini duit ikan gugur, ikan gawil-gawil kada tahu-tahu. Itu masukkan ke celengan jar kai. Nah, itu orang pemalar. Nah, itu. Jadi saya dengan Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau setiap harinya menjamu tamu tidak kurang 100 sampai 200 orang. Dan beliau setiap harinya memberikan makan kepada penduduk yang ada di kotanya dengan 1.000 potong roti tiap harinya. Gitu. Jadi tiap hari bersedekah memberikan makan kepada tamu-tamunya 1.000 potong roti. Nah, malam ini juga Haji Sanusi bersedekah lawan pian berataan. Ya, 1.000 rupiah. Ya, 1.000 bungkus nasi disiapkan. Nah, insyaallah punya kelebihan seikung dapat 2. Nah, mau kelebihan juga seikung dapat 3. Nah, mau kelebihan juga seikung dapat 5. Mau kelebihan juga 1.000 itu dibagikan rupiah, seikung dapat 10. Nah, banyak lagi tuh. Nah, artinya apa? Biar Haji Sanusi bawa bulik sebungkusnya, 1 bungkus makan di sini. Kenapa dibawa bulik? Buat nang membukai lawang. Nah, itu luar biasa. Hadir hall ya. Hadir hall ini berkah.
bukan berkah buat kita aja, yang di rumah juga membukai lawang dapat berkah juga. Kenapa? Dibawakan sama lakinya, nih nah mamanya nah berkah. Dapat dari mana ini? Dapat dari majelis hallnya Syekh Abu Bakar bin Salim, berkah. Nah itu. Dan setiap hari beliau memotongkan 1 sampai 3 ekor onta untuk menjamu tamu-tamunya. 1 sampai 3 ekor onta setiap harinya untuk menjamu tamunya. Ini tamu istimewa ini, ya kan? Diberi makan onta, gitu. Onta itu lebih mahal daripada sapi, Pak. Apalagi kambing, gitu. Harganya mahal. Apalagi onta itu kalau bagus, badannya bagus, ya kan? Bersih, itu tambah mahal lagi, gitu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau waktu menjujuri istrinya kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, itu memberikan 10 ekor onta. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu ada miskin, sidin banyak aja juga berharta. Bukan kayak kita sudah miskin, ada bisi apa-apa lagi, ya kan? Sudah ada bisi apa-apa, sudah miskin, bodoh lagi orangnya. Nggak tapi pintar, nggak hadir majelis lagi. Allah, itu kalau masuk surga paling bawah aja sudah untung gitu. Gitu. Harus milih-milih masuk surga kalau orang seperti itu, ya kan? Nah, disebutkan di dalam riwayat ada seorang ibu-ibu, seorang perempuan tua datang ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ingin menghadiahi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim 1 kilo, 1 genggam tepung. Jadi ada orang tua datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim bawakan tepung, gitu kan. Sampai di depan rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, ternyata diterima itu ibu-ibu tua tadi oleh pembantunya. Ujar pembantunya mengatakan kepada ibu ini, "Ya Allah, pian Bu, datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, mau ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, hanya memberikan 1 kilo gandum ini." Masya Allah, ada pantas kata pembantunya. Kenapa? Karena tuan saya ini Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari 1000 potong roti dia bersedekah. Kamu baru mau ngasihnya 1 genggam, 1 kilo aja, gitu. Akhirnya ibu ini pulang hancur hatinya, gitu kan. Kenapa? Hadiahnya ditolak oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, oleh pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah itu tidak lama keluar Syekh Abu Bakar bin Salim melihat ibu itu keluar dari halaman rumahnya, melihat Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim langsung turun dari rumahnya dengan memanggil ibu itu, dipanggil ibu itu, suruh masuk oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditanya, "Apa keperluanmu, hai ibu?" Kata ibu ini, "Saya mau memberikan sedikit nih tepung 1 kilo. Masya Allah, mendengar 1 kilo diberi, Syekh Abu Bakar bin Salim membesarkan hati ibu tadi dengan mengatakan apa? Alhamdulillah, berkat yang sedikit ini akhirnya datang yang banyak, gitu. Jadi berkat yang sedikit akhirnya datang yang banyak, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah, berapa banyak sampean akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap butir daripada gandum ini pahala yang berlipat ganda. Gitu. Jadi siapa yang bisa menghitung tuh 1 kilo gandum itu, sebijinya kata Syekh Abu Bakar bin Salim itu adalah pahala. Apalagi 1 kilo, tambah banyak pahalanya. Gitu. Senang ibu itu akhirnya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan kepada pembantunya, "Wahai pembantu, lain kali kau jangan diperlakukan orang seperti ini lagi. Jangan perlakukan orang seperti ini. Kam min katsir min barakatil qalil." Berapa banyak yang banyak itu yang kusedekahkan, itu semuanya dari yang sedikit ini. Kalau engkau tidak menghargai yang sedikit, engkau tidak akan bisa mendapatkan yang banyak. Nah, begitu Syekh Abu Bakar bin Salim menghormati tamunya. Jadi tidak ada tamu yang keluar daripada pintu rumahnya terkecuali semuanya dalam keadaan senang hatinya. Gitu. Jadi beliau mendidik pembantunya seperti itu. Tidak mau orang yang datang ke rumahnya kecuali semua maksudnya tercapai. Nah, itu. Kemudian Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu
sejak 15 tahun sebelum wafatnya di dalam berbagai majelis, baik bersama dengan kaum khusus ataupun kaum awam, Sayyidina Imam Syekh Habib Bakar bin Salim tidak pernah terlihat duduk kecuali dalam posisi duduknya orang yang sedang tasyahud akhir atau tawarruk gitu. Tawarruk duduk seperti itu. 15 tahun sebelum meninggal dunia, beliau selalu duduk seperti duduknya orang yang tasyahud akhir. Gitu. Di mana-mana aja duduk di hadapan orang yang khusus, di hadapan orang yang awam, duduknya seperti itu. 15 tahun dilakoni oleh beliau. Saat kala itu ditanya oleh murid-murid beliau, "Wahai Imam, kenapa engkau duduk seperti ini?" Maka beliau mengatakan, ini adalah duduknya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya. Gitu. Duduknya seperti itu 15 tahun. Seperti orang tasyahud. Kita aja tidak bisa seperti itu. Kita jangan 15 tahun duduk di majelis ini aja berapa kali ganti duduk sudah? Iya kan? Berapa kali ganti duduk kita? Sayyidina Imam Syekh Bakar bin Salim 15 tahun duduknya seperti orang duduk tasyahud akhir. Gitu. Dan tidak berubah duduknya seperti itu selama-lamanya 15 tahun. Karena budi pekerti yang luhur ini, masyarakat sangat mencintai beliau. Nama beliau menjadi tersohor di seluruh penjuru dunia. Selain para murid, banyak sekali orang-orang yang datang untuk menimba ilmu daripada beliau. Mereka datang terhormat dan pulang pun terhormat. Sejak kecil, beliau Sayyidina Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu telah menghafal Al-Quran. Sebagaimana ulama-ulama yang lahir di kota Tarim disebutkan di kitab Masra'ur Rawi radhiyallahu anhu, Masra'ur Rawi, bahwasannya Al-Imam Muhammad As-Sirri beliau mengatakan wulida fi Tarim wa hafizal Qur'anul Karim. Orang yang lahir di Tarim, para aulia, mereka semenjak kecilnya sudah hafal Al-Quran. Semenjak kecilnya sudah hafal Al-Quran. Ulun sudah rancak mengisahkan tentang Tarim, kawan pian seberataan. Kayak apa keadaan orang-orang yang ada di Tarim. Orang Tarim itu, penduduk kota Tarim itu kalau punya anak umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun hafal Al-Quran, tidak bisa dibanggakan. Tidak bisa dibanggakan, padahal anaknya halus-halus hafal Quran. Tidak bisa bangga orang tuanya. Kenapa? Karena tetangga sebelah rumahnya juga punya anak seperti itu hafal Quran. Seberang rumahnya anaknya tetangga juga hafal Quran umur 7 tahun. Ada yang umur 9 tahun hafal Quran seberatan. Gitu. Kalau di Kapuas sini, tidak apa-apa bangga-bangga punya anak 7 tahun hafal Quran. Justru kalau umur 70 tahun tidak hafal Quran, nah itu kita baru bingung gitu. Itu, oh, sudah 70 tahun dah hafal Quran. Iya kan? Orang 7 tahun sudah hafal Quran di sana. Nah itu. Itu keadaan di kota Tarim. Itu. Keadaan di kota Tarim. Kemudian Sayyidina Imam Syekh Habib Bakar bin Salim radhiyallahu anhu beliau belajar dengan gurunya, yaitu Al-Imam Umar bin Abdullah Basyaiban. Kemudian juga beliau belajar kepada gurunya Al-Imam Umar bin Abdullah Bamahramah radhiyallahu anhu. Syekh Umar Bamahramah ini adalah seorang wali besar di zamannya, yang beliau tidak sembarang mengajarkan ilmunya kecuali orang itu dilihat oleh beliau akan menjadi ulama besar. Syekh Umar Bamahramah ini ahli kasyaf yang luar biasa. Kuburnya di kota Sewur, berdekatan dengan hall kuburnya Habib Ali Sahibul Maulid. Syekh Umar Bamahramah ini sewaktu beliau hidup di dunia, beliau pernah nulis nama-nama para aulia dari zaman beliau sampai hari kiamat. Masya Allah. Gitu. Dari nama-nama aulia yang bakal jadi wali, yang belum lahir, dari zaman beliau sampai hari kiamat ditulis namanya. Nah, gitu. Tapi kitab itu karena tidak mau orang ulama-ulama di Hadramaut bikin fitnah, akhirnya dimusnahkan kitab itu. Kenapa? Karena kalau sudah kitab itu masih ada, kita tinggal melihat aja ada ngaran kita kan? Ya kan, ngaran kita masuk dah. Nah, akhirnya kita ada ibadah-ibadah lagi. Melihat ngaran aja di situ.
Nah itu. Syekh Umar bin Mahrama adalah guru beliau. Kemudian guru putuhnya beliau adalah Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal Asyibami Ad-Do'ani. Ini guru putuhnya beliau, guru yang membukakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh beliau. Itu. Kemudian beliau menghatamkan sebanyak 40 kali kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan selama 40 tahun beliau melaksanakan sholat subuh dengan memakai wudhu sholat isya. 40 tahun lamanya. Artinya apa? Beliau tidak pernah berkantut. Kenapa? Karena kalau berkantut batal wudhu. Beliau tidak pernah tidur. Kenapa? Karena kalau tidur batal wudhu. Gitu kan? Beliau tidak pernah tersentuh dengan istrinya antara waktu isya sampai waktu subuh. Kenapa? Karena kalau kesentuh kulit istrinya, maka indah madhab Imam Syafi'i, maka batal wudhu. Itu. Jadi selama 40 tahun, sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Nah, pian-pian di sini seberataan coba seperti itu. Ya, ini sudah sembahyang isya kan? Nah, tahan nih wudhunya, ya, sampai kena sembahyang subuh. Anyar sembahyang, anyar lebang-lebong, lapas, ya kan? Nah, itu. Ya, seperti beliau seperti itu. 40 tahun lamanya. Gitu. Kemudian beliau selama 40 tahun juga sembahyang mengelilingi masjid-masjid yang ada di Kota Tarim, yang saat itu jumlah masjidnya di Kota Tarim sebanyak 360 masjid. Nah, di Kota Tarim zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim jumlah masjidnya 360 masjid. Tiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim dari kota beliau, dari Risik, tempat beliau pertama kali bermukim sebelum pindah ke Inat, itu berjalan antara setengah jam perjalanan. Itu kurang lebih 20 kilo antara Tarim dengan Risik. Perjalanan itu ditempuh oleh beliau setiap malam. Untuk apa? Untuk melakukan sholat malam di 360 masjid. Subhanallah. Nah, ini adegan berbahaya nih, jangan digawe biar. Gitu. Gak ada yang sanggup seperti ini ya. Makanya kita kalau nggak sanggup mendengar ceritanya para aulia ini, memang kalau zaman sekarang kita nggak sanggup menggawinya. Tapi kita nih berharap berkahnya beliau aja. Gitu kan, berharap berkahnya para aulia. Mudah-mudahan kita ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pecintanya para aulia. Sebagaimana Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, di dalam hadis sahih, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang namanya fulan bin fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Artinya kalau Jibril mencintai para aulia, itu menjadi ibadahnya para malaikat. Malaikat mencintai para aulia menjadi ibadah. Sekarang kita manusia bukan malaikat, bukan seperti Jibril juga mencintai para aulia, berarti kita menggawi ibadahnya malaikat Jibril. Nah, itu kan. Jadi kita cinta kepada para aulia karena kita ingin melakukan ibadahnya malaikat Jibril alaihi salam. Nah, siapa yang tidak cinta para aulia, maka dia tidak mendapatkan akhlak seperti itu. Ya, yahsyurul mar'u ala ma ansha alaih. Gitu. Seorang itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dicintainya hidup di dunia. Maka itu tentukan kecintaan kita itu kepada siapa sebelum kita meninggal dunia. Sehingga nanti tatkala kita dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Gitu kan? Nah, tentukan teman duduk kita di dunia ini siapa? Ya kan, teman duduk kita ini di dunia siapa? Pastikan teman duduk kita itu orang yang bermanfaat bagi diri kita.
orang yang bisa menasehatkan kebaikan kepada kita, itu teman duduk yang paling terbaik. Teman duduk yang paling terbaik adalah teman duduk yang tak kala kita salah, teman duduk kita itu membujuri kita, memberikan nasihat kepada kita. Kalau ada teman duduk kita, teman bermain kita, membiarkan kita salah, berarti itu teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik. Sebaik-baik teman itu adalah teman yang kalau ada ular, ada kelajengking, ada singa di belakang kita, dia memberitahukan kepada kita. Awas, awas, awas. Kenapa? Ada singa, ada kalajengking, ada ular di belakangmu. Kenapa? Karena kita tidak melihat apa yang ada di belakang kita. Nah, kalau teman kita melihat, dia akan mengingatkan kepada kita. Begitu juga kalau ada lubang besar di hadapan kita, teman yang baik bukan menyuruh kita, menunjuk kita ke dalam lubang itu, tapi dia akan mengingatkan kepada kita, awas, ada lubang, jangan diranjah. Ini gara-gara tawadu karena akhirnya bertunduk berjalan, ya kan? Ada tahu tiang listrik di muka, ya kan? Gitu. Nah, karena Anda punya teman, akhirnya apa? Akhirnya teranjah tiang listrik, bincul kepala. Nah itu kan? Jadi beliau setiap malamnya sholat di masjid di Kota Tarim yang jumlahnya 360 masjid. Kemudian beliau mengisikan tempat wudhunya penduduk seluruh masjid yang ada di Kota Tarim tersebut. Setiap malam habis sholat, beliau mengisikan tempat wudhu masjid-masjid yang ada di Kota Tarim yang jumlahnya tadi 360 masjid. Tiap malam. Karena zaman beliau itu tempat-tempat wudhu yang ada di masjid di Kota Tarim itu harus diisi dengan menimba air dari sumur. Jadi beliau menimbakkan air dari sumur kemudian diisikan. Orang-orang yang sudah sembahyang subuh itu hanya menikmati aja lagi. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui kalau itu beliau pelakunya, terkecuali setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Bukan kayak kita Bang, pas menyisiakan tempat wudhu di masjid, lalu juga pada kalau orang semesti kita jaganya kada ulun menyisiakan, yang kada kos bayangan. Nah, kok kita kalau tuh punya sini berdiam aja 40 tahun dibiarkan oleh beliau seperti itu. Kemudian beliau juga mengisikan bukan hanya tempat wudhunya orang-orang yang sholat subuh, akan tetapi tempat minumnya para binatang-binatang yang ada di pinggir jalan diisikan juga. Itu rahmatnya orang yang ada di Hadramut itu, rahmatnya orang yang ada di Hadramut itu luar biasa. Sampai binatang dikasih makan, sampai binatang dikasih minum, gitu. Sampai binatang dikasih minum. Itu ada Habib Muhdar bin Muhammad al-Muhdar di Bondowoso itu beliau itu setiap hari itu meletakkan baras di muka rumahnya, dihamburkan. Kemudian meletakkan banyu di atas. Kemudian dia letakkan lagi pisang. Buat apa? Ujar beliau, buat burung yang datang. Memberi makan burung. Kemudian beras-beras dihamburkan buat apa? Memberi makan ayam. Tiap hari walaupun tidak peliharaan ayam. Daripada sifat rahmatnya, kasih sayangnya kepada binatang sampai seperti itu. Kalau kita tak ada, ayam masuk ke pekarangan rumah lalu ditendang, kucing datang tendang juga, ya kan, burung datang kita tendang juga. Untung ada burung sorang, ditendang juga, ya kan? Nah itu, seperti itu rahmatnya kepada binatang sampai mengisikan tempat minumnya para binatang. Subhanallah. Nah ini sifat rahmat seperti ini harus kita miliki, ya kan? Jangan hanya kepada binatang, lebih daripada itu kepada manusia pun kita harus berkasih sayang kepada semua manusia. Nah. Kemudian Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau memiliki karamah yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Di antaranya beliau pernah berkata bahwasannya, kata beliau, tidaklah besar dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali hanya sebesar intalu, telur yang ada di hadapan bagiku. Jadi kata beliau, dunia ini bagaikan telur intalu. Nah,
mau intalu ayam, mau intalu apa, termasuk telur, seperti telur. Beliau berkata seperti itu didengar oleh pembantunya yang jaga rumahnya itu dengar. Oh, di hadapan guruku ini, di hadapan tuanku ini, dunia bagaikan telur, gitu. Akhirnya pas disuruh nih pembantu ke pasar, di tengah pasar pembantu ini ketemu dengan orang yang kehilangan unta. Ada orang kehilangan unta. Dia bilang kepada seluruh penduduk yang ada di kota Tarim, di kota Hadramut, di pasar, siapa yang menemukan unta saya, maka akan saya beri hadiah. Tidak ada orang yang bisa menemukan untaknya. Pembantunya Syekh Bakar bin Salim kasih tahu sama orang itu, kamu kehilangan unta? Iya. Yang hanya tahu di dunia ini, di sini ini, hanya pembawa, hanya tuan saya aja, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata orang itu, ayo kita ke sana. Gitu. Sampai ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim, yang hilang unta ini langsung melapor kepada Syekh Bakar bin Salim. Kata dia mengatakan, wahai Syekh, saya kehilangan unta. Bisakah Anda mencarikan? Kata Syekh Bakar bin Salim, itu bukan tugas saya, itu bukan urusan saya. Masa datang ke rumah minta carikan unta hilang? Datang ke rumah wali minta carikan unta hilang? Tahulah wali kira-kira, gitu kan? Kata dia bilang, pasti kau tahu. Kata Syekh Bakar bin Salim, saya tidak tahu. Pasti kamu tahu. Dari mana, kata Syekh Bakar bin Salim, kamu tahu kalau saya ini tahu? Saya dikasih tahu oleh pembantumu yang mengatakan bahwasannya bagimu dunia ini tidaklah lebih besar daripada sebiji telur. Karena dimadakan seperti itu, akhirnya Syekh Bakar bin Salim, kata Syekh Bakar bin Salim, ini untuk kamu aja nih. Ya karena hilang ontak, maka saya kasih tahu di mana ontakmu berada. Diberitahu sama Syekh Bakar bin Salim tanpa Syekh Bakar bin Salim mencari tahu di mana keberadaannya. Langsung dikasih tahu kata Syekh Bakar bin Salim, ontakmu itu ternyata dia berada di negeri ini, di kampung ini, di daerah ini, dia lagi tersesat mencari jalan untuk pulang. Kamu sekarang berangkat ke negeri itu, ke daerah itu, cari ontakmu menungguin kamu. Gitu. Akhirnya betul, ternyata dia berangkat ke tempatnya daerah yang dituju, yang dikatakan oleh Syekh Bakar bin Salim. Maka sampailah dia bertemu dengan ontaknya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau memiliki 13 orang anak. 13 orang anak, laki-laki dan perempuan. 4 orang perempuan, sisanya yang lain adalah laki-laki. Gitu. 4 perempuan, sisanya laki-laki. Berarti berapa laki-lakinya? 9. Ya, 9 laki-lakinya. Nah. Kemudian daripada karamah yang sangat masyhur yang diceritakan di dalam manaqibnya beliau, bahwasannya diriwayatkan ada rombongan yang berziarah kepada beliau yang datang dari negeri Syam. Dari negeri Syam datang ke kota Irak menziarahi beliau. Dan salah satu daripada mereka bercerita, tatkala aku sedang duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, terlintas dalam benak hatiku, aku ingin minta doa kepada beliau agar istriku yang berada di negeri Syam, di kampung halamanku, tidak marah atas kepergianku, mencari ridho atas diriku. Agar istriku tidak marah dan ridho kepada diriku, karena aku telah lama meninggalkan dirinya dalam perjalananku dari negeri Syam ke negeri Hadramut. Maka tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu berbicara dan memberitahukan kepadaku, padahal aku belum sempat berkata sepatah kata pun. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepadaku, keluargamu akan ridho atas dirimu ketika engkau pulang nanti ke negerimu. Sekiranya aku mau, kata beliau, sungguh aku akan hadirkan istrimu dan anak-anakmu pada saat ini juga di dalam majlisku ini. Tetapi cukup, kata beliau, ku berikan kopi di dalam mangkok ini kepada mereka. Dan orang ini melihat
bahwasannya di saat itu Sayyidina Imam Syekh Abi Bakar bin Salim mengeluarkan satu cangkir kecil di balik daripada jendelanya. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim mengeluarkan cangkir ke jendelanya. Gitu. Kemudian setelah itu pada saat itu kulihat tangan beliau ada mangkuk yang berisi kopi. Kemudian ketika aku pulang ke negeriku dan bertemu dengan istri dan keluargaku, aku pun terheran-heran karena ternyata mereka semuanya merasa senang menyambut kepulanganku dan mereka tidak marah sama sekali kepadaku, persis seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim. Lalu karena penasaran dan masih merasa takjub atas kejadian tersebut, aku pun bertanya kepada istriku dan kepada keluargaku, adakah orang yang telah datang kepada kalian dengan memakai pakaian seperti yang dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim di saat aku menyaksikan beliau, serta ciri-ciri seperti beliau, juga dengan membawa mangkok yang berisi kopi pada hari yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka pun berkata, benar, ada seorang syekh yang telah datang kepada kami dengan membawa semangkok kopi dan kami pun meminumnya. Jadi dari Hadramut padahal orangnya ada, bisa memberi kopi ke negeri Syam. Dan berkat kopi yang diberikan Syekh Abu Bakar bin Salim kepada istri dan keluarganya, anaknya serta istrinya menjadi senang menyambut suaminya datang. Wah, ya ada di sini masih kayak ini, nyaman benar kita. Bini-bini sare tinggal minta banyu lawan sidin, tenang. Gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa bini di rumah penyarikan. Bujur kah bujur? Bujur. Nah, punya kada penyarikan, lakinya kawin lagi kok. Nah, itu. Kemudian diriwayatkan juga penderita sakit lepra yang sembuh dengan keberkahan Syekh Abi Bakar bin Salim, bahwa ada seseorang laki-laki dari negeri Maroko yang ditimpa lepra sekujur tubuhnya, dan ia mempunyai saudara laki-laki yang sudah berikhtiar ke sana kemari namun tiada hasil, dan mereka berdua adalah orang yang kaya raya. Saudaranya sudah memanggil seluruh tabib dan dokter-dokter yang terkenal di masa itu dan sudah meminta kepada para wali yang termasyhur di masa itu doa daripada mereka, tetapi penyakit saudaranya tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya ada seorang ahli batin yang mengetahui keberadaan Syekh Abi Bakar bin Salim. Maka orang itu mengatakan, cobalah kalian meminta keberkahan dari Syekh Abi Bakar bin Salim di kota Inat, Yaman sana, agar saudaramu sembuh dan mendapatkan kesembuhan daripada sakitnya. Kemudian saudaranya ini bermusafir pada saat itu juga ke kota Inat. Ketika telah sampai, ia pun berziarah dan berjumpa dengan Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Sebelum sempat ia berbicara, Syekh Abu Bakar bin Salim telah berkata lebih dulu dengan jalan kasyaf. Beliau berkata, aku telah terima ziarahmu dan keinginanmu untuk menyembuhkan saudaramu yang sedang sakit di Maroko sana. Nanti pada waktu hari Jumat, pada waktu khatib berdiri di mimbar, masuklah engkau ke masjidku, lalu pergilah engkau ke telaga yang ada di masjidku itu. Basahilah sekujur tubuhmu dengan air telaga tersebut. Apabila tubuhmu telah kering dari air, ulangi lagi sebanyak 3 kali berturut-turut. Laki tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian pada saat waktu yang telah ditentukan, yaitu hari Jumat, ia pun masuk ke telaga, lalu berendam di dalamnya berturut-turut selama 3 kali. Kemudian setelah itu ia sholat Jumat. Pada waktu itu, selesai ia melaksanakan sholat Jumat, ada seorang laki-laki di sebelahnya berkata kepada dirinya bahwa ibundanya pada saat itu telah wafat di Maroko sana, padahal orangnya di Hadramut. Ada satu orang laki-laki memberikan tahu kepadanya bahwasannya ibunya telah meninggal dunia di Maroko sana. Setelah ia selesai menunaikan ziarah dan telah selesai seluruh maksud tujuannya, ia pun kemudian berpamitan kepada Syekh Abi Bakar bin Salim segera pulang ke negerinya, ke Maroko. Ketika telah sampai di rumahnya,
ia menemui saudaranya yang sakit, ternyata saudaranya tersebut pada saat itu telah sembuh dan badannya telah bersih daripada penyakit kusta. Lalu ia pun bertanya kepada saudaranya, bagaimana sampai dirinya bisa sembuh daripada penyakit kusta tersebut. Kemudian saudaranya bercerita, pada hari Jumat, pada saat bersamaan saudaranya bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim dan menunaikan perintah beliau, datang kepadaku seorang laki-laki yang sifatnya persis seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau membasahi diriku sampai 3 kali berturut-turut. Setelah itu aku pun langsung sembuh daripada sakitku, dan laki-laki tersebut hilang daripada hadapanku. Dan memang benar, ibunda mereka berdua telah wafat pada hari itu juga. Tetapi ternyata dengan madad keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, saudaranya yang sakit lepra tersebut mendapatkan kesembuhan total daripada sakitnya. Kemudian diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, istri beliau bercerita, suatu malam tatkala aku meminta lampu kepada beliau, maka beliau mengeluarkan jari-jari telunjuknya beliau, dan pada saat itu jari-jari beliau bersinar bagaikan lampu yang terang benderang. Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim diriwayatkan sebagian kaum Sa'adah Ba'alawi bercerita, suatu ketika aku bermimpi seolah-olah aku bermaksud pergi haji ke Makkah Al-Mukarramah. Tatkala aku memasuki Masjidil Haram, aku tidak mendapati Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah sebagaimana mestinya berada di tempatnya. Aku lalu merasa bingung. Pada saat itu aku melihat seorang laki-laki dari kalangan Bani Alawi. Aku pun lalu bertanya kepadanya, di manakah letak Ka'bah di dalam Masjidil Haram ini? Ia menjawab, jalanlah bersamaku, aku akan menunjukkan kepada engkau Ka'bah yang sebenarnya. Maka aku pun berjalan di sisinya sampai akhirnya kami masuk ke kota Hina. Di sana aku melihat satu kubah yang sangat besar di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan aku mendengar suara beliau di dalamnya. Laki-laki tersebut berkata, inilah rumah yang diagungkan, dan kulihat Baitullah ada di sisi rumah ini, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian aku pun bangun daripada tidurku pada saat itu juga. Lalu setelah itu aku memikirkan mimpiku tersebut dan mengenai hal Syekh Abu Bakar bin Salim yang aku lihat dalam mimpiku. Maka tahulah aku bahwasannya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah waliullah, sahibul waqt, yang mana setiap kali kita memerlukan kepada beliau, maka beliau akan datang kepada kita dengan kita memanggil dan menghadirkan serta bertawassul kepada beliau dengan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Kemudian diriwayatkan lagi di dalam riwayat, tatkala beliau hendak mengadakan perayaan khitan daripada seorang anak beliau, anak Syekh Abu Bakar bin Salim mau dikhitan, mau disunat. Beliau pun mengadakan walimah yang besar dan mengundang penduduk kota Tarim dan sekitarnya. Pada perayaan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an menyiapkan jamuan yang sangat banyak bagi yang hadir. Tetapi ternyata entah kenapa para undangan yang hadir di dalam acara beliau makan hidangannya hanya sedikit sekali. Hal ini menyinggung perasaan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Beliau lalu berkata kepada pembantunya, yaitu Syekh Aud bin Syekh Ali Bamajru. Beliau berkata, berdirilah engkau dan bersihkan hidangan ini, dan makanlah olehmu hanya sendirian. Sedangkan jumlah hidangan itu pada saat itu adalah sebanyak 60 macam hidangan. Pembantu beliau makan setiap hidangan tersebut satu persatu tanpa mendapatkan mudarat sedikit pun daripada tindakannya tersebut. Dan tatkala orang-orang yang telah diundang Syekh Abu Bakar bin Salim itu hendak pulang menuju kota Tarim, di pertengahan jalan mereka tiba-tiba ditimpa rasa lapar yang sangat luar biasa, hingga mereka pun memutus
mengutus sebagian daripada mereka pergi ke kota Mistah yang dekat dengan kota Tarim untuk meminta kurma dari penduduk di sana. Tetapi mereka tidak mendapatkan kurma sedikit pun. Setelah itu barulah mereka sadar bahwasannya rasa lapar yang mereka derita ini karena mereka tidak menghabiskan jamuan yang dijamu oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Atau dengan kata lain, mereka tidak menghargai penjamuan yang telah dihidangkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka pun kembali ke kota Inan, kemudian mereka meminta maaf kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan pembantu yang tadi memakan semua hidangan dengan habis, dia tidak sedikit pun merasa kenyang. Gitu. Tidak sedikit pun merasa kenyang. Makan 60 piring kada kenyang. Masya Allah. Gitu. Nah, bisa juga dicoba tuh kan. Kira-kira kenyang enggak kalau makan 60 piring. Nah, itu. Itulah daripada karamahnya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, dan banyak lagi daripada karamah-karamah beliau yang diceritakan di dalam manaqib beliau yang begitu luas dan begitu luar biasa. Dan keturunan daripada Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim sekarang ini sudah banyak di seluruh dunia. Di seluruh dunia sudah banyak. Di Banjarmasin, di sini juga ada keturunan beliau. Dan yang sangat terkenal sekarang ini keturunan beliau adalah guru mulia kita, yaitu Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar adalah cucu dan keturunan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, yang insyaallah ulun tanggal 26 ini akan berangkat ke kota Tarim dan memintakan doa juga buat pian seberataan dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, karena Habib Umar sepertinya sudah tidak bisa lagi untuk datang ke Indonesia. Haul Syekh Abu Bakar bin Salim tanggal 21 Agustus di Jakarta, di Cidodol di Jakarta tanggal 21 Agustus. Haul Syekh Abu Bakar bin Salim itu pun tidak dihadiri oleh Sayyidil Habib Umar. Padahal Habib Umar setiap tahun hadir di Indonesia. Gitu, berapa kali Sidin keliling-keliling Indonesia ini yang sepertinya sudah cukup. Yang sudah pernah ke Palangkaraya, ke Banjarmasin 3 kali, ke daerah-daerah lain, gitu kan? Gitu. Jadi sepertinya beliau sudah berdiam di Tarim aja, ada kemana-mana lagi. Lebih-lebih setelah wafatnya beberapa hari yang silam, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali bin Abi Bakar Al-Masyhur, guru kami di kota Tarim, beliau berpulang ke rahmatullah. Maka setelah berpulangnya Al-Habib Abu Bakar ini, sepertinya Habib Umar tambah lebih sedih lagi. Setelah ditinggalkan oleh kakak beliau Habib Ali Masyhur, kemudian guru beliau Habib Abdullah bin Syihab, Habib Salim Asyadri, guru-guru beliau dan sahabat beliau serta guru beliau juga Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur meninggal dunia. Maka sepertinya Habib Umar memegang kendali semua urusan yang ada di kota Tarim, sehingga beliau susah untuk meninggalkan kota Tarim untuk datang ke Indonesia. Tapi mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, beliau sehat afiat, beliau bisa datang lagi ke Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Karena ulun pernah mendengar dulu kata Habib Umar, laula Abu Bakar lahalakal Umar. Kalau tidak karena Abu Bakar maka akan binasalah Umar. Gitu. Sekarang ini Abu Bakarnya meninggal dunia. Gitu kan? Biasanya kalau sudah Abu Bakar meninggal berarti tinggal Umar yang akan menyusulnya. Gitu kan? Makanya Habib Umar kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, ya, sehingga kita yang belum pernah ketemu dengan beliau insya Allah diberikan kesempatan nanti ketemu dengan beliau. Gitu. Dah di dunia ketemu beliau, insya Allah di akhirat ketemu beliau. Nah, ketemu di akhirat insya Allah ketemu nanti dalam surga bersama dengan beliau, dan juga bersama dengan datuk beliau yaitu Sayyidina Imam Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, berkahi umur kita, panjangkan umur kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa dan hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita ini sebagaimana kita berkumpul di dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga bersama dengan para sahabatnya Nabi Muhammad, bersama dengan keluarganya Nabi Muhammad, dan bersama dengan para aulia serta para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin wa ya ajudal ajwadin wa ya rahimal masakin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrin nabi wa alin nabi al-fatihah.